Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan lanjutkan kuliah tentang komunikasi bisnis, dan kita sampai pada satu materi baru, yaitu tentang business negotiation. Artinya bagaimana kita melakukan kegiatan negosiasi, bagaimana taktik yang harus dijalankan di dalam suatu negosiasi, ya. Dan yang harus kita pahami bahwa pada hakikatnya yang namanya negosiasi itu adalah suatu proses komunikasi. Proses komunikasi antara bisa dua orang atau lebih, ya, yang semuanya tengah, katakanlah secara mudahnya adalah mereka berjuang untuk memperjuangkan kepentingannya. Negosiasi ini sebenarnya merupakan suatu kegiatan yang sudah biasa kita jalani, ya. Bahkan dalam kegiatan kita sehari-hari, aktivitas sehari-hari, kita bertemu dengan siapapun, dengan orang lain, ketika kita memiliki suatu keinginan yang berbeda dengan dia, maka pastilah kita akan terlibat dalam suatu negosiasi. Misalnya kita pada hari ini Anda mau kuliah, terus kemudian ibu Anda kemudian mengajak untuk pergi ke satu tempat, maka akan terjadi negosiasi. Anda akan mengatakan bahwa sehari ini jam sekian kuliah. Nah, sementara ibu Anda mengatakan, ya tapi ini lebih penting, kuliah kan bisa ikut kuliah di yang berikutnya lagi karena ini lebih mendesak. Nah, artinya Anda dengan ibu Anda kemudian akan terjadi negosiasi. Nah, itu kegiatan negosiasi sederhana antara kita dengan orang tua kita di rumah. Begitu juga negosiasi Anda dengan teman Anda ketika Anda ingin menjalankan tugas pembuatan video klip, pembuatan vlog. Anda berempat akan melakukan negosiasi. Yang satu maunya ke satu tempat di A, yang satu maunya di B, yang satu lagi maunya di C dan di D. Berarti di sini sudah terlibat suatu negosiasi yang menyertakan 4 orang, yang masing-masing akan berdiskusi memecahkan suatu masalah. Jadi jelas bahwa negosiasi adalah a give and take decision making process involving two or more person with different preference. Jadi suatu negosiasi adalah suatu proses memberi dan menerima, ya, memberi dan menerima dalam hal pembuatan suatu keputusan, ya. Jadi dalam arti di sini dalam pembuatan suatu keputusan kita akan memberikan pandangan dan menerima pandangan orang lain, di mana kegiatan negosiasi ini bisa terdiri dari 2 atau lebih orang yang masing-masing memiliki preferensi atau keinginan atau pandangan berbeda. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika Anda ingin membuat vlog, ada 4 orang yang pasti juga 4 orang itu memiliki different preferences, ya. Terus kemudian selanjutnya suatu negosiasi adalah suatu collection of behaviors that involve communication, marketing, psychological, assertiveness, and conflict resolution. Artinya apa? Kegiatan negosiasi adalah suatu kumpulan dari perilaku orang-orang yang melakukan negosiasi, di mana nanti di dalamnya ada keterlibatan masalah komunikasi, masalah kalau bisnis, masalah pemasaran, kemudian masalah kejiwaan juga pasti terlibat lah. Kadang-kadang dalam satu negosiasi kan orang juga mengikutsertakan emosinya, ya. Maka kemudian yang seperti kita pelajari pada minggu yang lalu, kita juga harus menggunakan assertiveness karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin memiliki perilaku agresif, memiliki perilaku yang defensif, memiliki perilaku yang manipulatif, sehingga pastinya akan terjadi konflik, ya. Akan terjadi konflik karena masing-masing memiliki preferensi dan masing-masing ingin bahwa preferensinya itu yang kemudian disepakati oleh yang lain. Artinya dia yang keinginannya dituruti, orang lain kemudian setuju dengan apa yang disampaikan. Maka disinilah bahwa negosiasi kita anggap sebagai suatu resolusi dari konflik,
ya. Jadi dia merupakan conflict resolution. Oke, jadi jelas ya bahwa pada intinya negosiasi itu adalah proses memberi dan menerima pendapat, melibatkan banyak orang, di mana juga di dalam kegiatan itu akan terjadi komunikasi, proses penyampaian dan penerimaan pesan. Juga ada kegiatan marketing di sini maksudnya adalah bagaimana kita berusaha supaya orang lain itu paham apa yang kita kemukakan, dan kemudian pada akhirnya orang itu bisa menyetujui apa yang kita harapkan gitu. Dimana dalam proses ini masalah kejiwaan sudah pasti terbawa, sehingga kita harus asertif ya, supaya konflik yang ada bisa terselesaikan. Oke, berikutnya jadi suatu negosiasi itu adalah to reach an agreement, mencapai suatu persetujuan ya, mencapai suatu persetujuan tertentu. Mengapa kita melakukan negosiasi? Kalau dalam konteksnya kita itu kuliah komunikasi bisnis atau dalam aktivitas bisnis, maka pastinya kita bernegosiasi adalah to buy or sell products ya, to buy or sell product, untuk membeli atau menjual produk-produk kalau dalam rangka bisnis. Tapi juga bisa secara umumnya ya, negosiasi itu adalah to solve a problem, bagaimana kita mengatasi suatu masalah. Tidak hanya masalah bisnis, bisa macam-macam, kita dengan orang tua, kita dengan teman, kita dengan dosen ya, kemudian kita dengan pihak lain siapapun dia. Jadi kita sepanjang kita memiliki keterkaitan, ada permasalahan antara kita dengan orang lain, maka kemudian kita bernegosiasi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Kemudian dikatakan bahwa negosiasi itu minimal adalah diikuti oleh 2 orang ya. Kemudian predetermined goals, masing-masing orang itu sudah memiliki atau sudah menentukan tujuannya masing-masing sebelum, makanya disebut sebelumnya ada negosiasi, dia sebenarnya sudah punya tujuan tertentu yang nanti ketika terjadi negosiasi akan dia perjuangkan dan dia harapkan akan menjadi kesepakatan. Harapannya tentunya adalah bahwa apa yang menjadi preferensinya lah yang diterima gitu. Oleh karena itulah dalam suatu negosiasi pastinya ada expecting outcome, ada hasil yang diharapkan. Ya, apa yang diharapkan itu? Bisa kalau dalam bisnis ya mungkin terjadi deal, terjadi transaksi. Kalau dalam masalah yang non bisnis mungkin ada permasalahan yang bisa diselesaikan. Maka kemudian di dalam suatu negosiasi itu adalah resolution and consensus. Resolution artinya kita mencoba untuk mencari solusi-solusi gitu, mengkaji solusi-solusi yang mungkin, alternatif yang mungkin. Kalau menurut si A adalah begini, menurut si B adalah begitu, maka kemudian kedua belah pihak itu akan berusaha untuk mencari solusi bersama ya, mencapai resolusi bersama, dan pada akhirnya menyepakati apa yang sudah dirundingkan tadi. Hasil dari negosiasi itu kemudian akan berwujud ke dalam poin-poin tertentu. Misalnya tadi kita ambil contoh yang paling gampang, Anda melakukan pembuatan vlog ya, antara 4 orang yang memiliki preferensi tempat yang berbeda. Yang satu maunya di Tanjung Pasir, yang satu lagi maunya di Ancol, kan beda-beda. Yang satu lagi maunya di Anyer, sama-sama pantai. Satu lagi mungkin maunya jangan di mall aja yang dekat dan gampang, jauh-jauh ke pantai kan panas gitu kan. Nah, dan lagi ongkosnya besar. Maka ada 4 alternatif di sini ya. Ada 4 alternatif yang kemudian masing-masing tentu akan mengajukan pandangannya sendiri kenapa dia maunya di situ gitu kan. Yang satu maunya saya ke Tanjung Pasir aja karena Tanjung Pasir begini-begini. Dalam hatinya dia mengatakan karena saya yang paling dekat rumahnya kan itu kan. Yang lain maunya di mall aja karena kan di mall enak, adem gitu. Dalam hati dia mengatakan iya kalau di Tanjung Pasir kan kamu yang dekat, saya kan jauh gitu kan.
Dalam hati juga dia mengatakan bahwa kalau di mall kan saya yang paling dekat gitu kan. Jadi di dalam hatinya masing-masing itu memang memiliki suatu determined goals, sudah ada sesuatu yang diharapkan, yang berusaha untuk dia konsensuskan. Maka kemudian parties willing to modify their position. Nah, di dalam negosiasi itulah maka semua pihak yang terlibat, all parties, semua pihak yang terlibat itu willing to modify, ya. Modify what? Modify their position. Jadi artinya masing-masing geser tuh. Yang tadinya mau di pantai akhirnya oke deh di mall, tapi mall yang mana? Mall yang dekat rumah saya juga dong, dalam artinya gitu kan. Jangan mall yang jauh-jauh. Terus kemudian lain juga begitu kan. Nah, maka artinya di dalam negosiasi ini impossible bahwa tidak ada pihak yang kemudian bisa sepenuhnya memenuhi apa yang diinginkan gitu, kecuali memang dia memiliki argumentasi yang sangat kuat yang pada akhirnya memang semua yang lain setuju dengan pendapat tersebut gitu. Tapi yang jelas betapapun juga karena ini menemukan, mengcombine berbagai macam pendapat dengan masing-masing argumentasi, tentunya ada pergeseran, ada modifikasi, posisi-posisi semula akan menjadi bergeser gitu ya. Kemudian parties should understand the purpose of negotiation. Yang jelas di dalam suatu negosiasi, semua pihak yang terlibat harus memahami tujuan dari negosiasi ini sebenarnya apa gitu kan. Kembali kita kepada pelajaran tentang assertiveness, bahwa yang penting adalah what is the main goals, apa sih sebenarnya tujuan utamanya kita ini, be focus on that, kan kita harus fokus ke sana ya. Jangan kita maunya dalam bisnis itu kan terjadi transaksi ya, karena kita terpancing emosi maka kemudian bukannya transaksi yang terjadi malah adu mulut, malah kemudian adu otot, kemudian mungkin malah akhirnya jadi jambak-jambakan, kan nggak lucu. Tujuannya apa sebenarnya ya? Anda jualan online ya, merayu-rayu bagaimana caranya membujuk, mempersuade supaya orang itu mau beli, tapi kemudian yang namanya manusia kan ada yang baik, ada yang kurang ajar, itu biasa itu ya. Ada yang ngomongnya baik, ada juga yang ngomongnya terlalu agresif. Nah, kita sudah pelajari bahwa kalau agresif dilawan agresif, ujungnya ya bukannya transaksi, agresif dilawan agresif. Tetapi juga kalau kita kembali lagi bahwa aggressiveness itu sebenarnya juga memiliki suatu nilai positif, tergantung di mana menempatkannya. Nah, jadi kalau kita combine kuliah kita kali ini dalam negosiasi, assertiveness jelas perlu ya, sangat perlu yang namanya assertiveness dalam negosiasi ya. Coba bayangkan kalau misalnya dalam 4 orang yang tadi milih tempat lokasi untuk video itu, kemudian masing-masing ngotot dengan kemauannya sendiri, tidak mau geser sama sekali ya, yang terjadi kan masing-masing pihak akan emosional dan pastinya the purpose of negotiation will be akan menjadi terlupakan. Ini sebenarnya kita mau apa sih? Kita mau cari lokasi apa mau berantem kan gitu kan ujungnya gitu ya. Oke, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mau melakukan suatu negosiasi. Tolong Anda perhatikan bahwa kita ini konteksnya selalu ini ya, bisnis sesuai dengan kuliah kita, komunikasi bisnis. Jadi kalau kita bernegosiasi ini, kita tidak bernegosiasi politik, tidak bernegosiasi pacaran, tidak bernegosiasi yang lain, tapi we are going to talk about the business communication ya, in case business negotiation ya, negosiasi bisnis gitu. Jadi kita harus melakukan persiapan sebelum melakukan negosiasi bisnis. Ya, saya kan berharap suatu saat Anda akan menjadi pengusaha besar dong setelah Anda kuliah ya. Anda harus bisa mempersuade, bagaimana membujuk, bagaimana calon-calon investor, calon-calon buyer kan itu ya, calon-calon mitra ya, calon importir Anda kalau Anda bergerak di bidang ekspor impor. Maka before any negotiation take place, sebelum suatu negosiasi dilakukan, a decision needs to be taken as to when and where a meeting will take place. Jadi sebelum kita melakukan negosiasi bisnis itu, kita harus sudah melakukan persiapan tentang di mana
tempat negosiasi akan dilakukan guna mendiskusikan masalah dan kemudian siapa yang akan datang. Kenapa? Karena saya katakan tadi bahwa yang namanya negosiasi itu juga melibatkan environment, lingkungan, melibatkan juga emotional, melibatkan assertiveness dan sebagainya. Jadi pemilihan tempat itu juga sangat penting. Ya, ini sebabnya di dalam bisnis itu seringkali yang namanya bisnis negosiasi itu justru tidak berlangsung di suatu ruang rapat. Jarang. Ya itu kok biasanya kalau karena pemerintah baru. Tapi banyak kan kalau negosiasi bisnis adanya di lapangan golf, adanya di lapangan tenis, ya, adanya di restoran, adanya di hotel dan sebagainya. Mereka jadi itu yang namanya lobby. Lobby itu lebih ampuh ketimbang negosiasi formal di suatu ruang. Karena apa? Karena suasananya nggak mengenakan gitu. Tapi kalau sambil makan, ngobrol-ngobrol, atau kemudian sambil main golf, tuh bos-bos itu kalau negosiasi justru bukan di suatu tempat yang formal ya. Lain halnya kalau bicara tentang politik, lain lagi. Tapi itu bukan apa fokus kita. Kita bicara tentang bisnis. Bisnis semuanya kan malah lobby. Nah, sering terjadi seperti ini nih. Kalau misalnya ada buyer yang datang dari luar, kemudian kita bernegosiasi. Negosiasinya itu ada apa namanya sebelumnya ada pendahuluannya, yaitu mereka ketemu dulu di mana kemudian kedua belah pihak saling menjajaki, saling menilai orangnya seperti apa nih teman bisnis saya nih. Terus kemudian mereka makan. Nah, kadang-kadang suka apa ya dijamu hal-hal yang macam-macam lah gitu ya, sehingga pada akhirnya di situ akan terkesan ya bagi masing-masing pihak itu tentang temannya, tentang calon mitranya itu bagaimana, sehingga nanti kalaupun ada penandatanganan itu hanya sifatnya formalitas saja, karena sebenarnya keputusan sudah diambil pada waktu mereka informal meeting di suatu tempat gitu. Sudah melakukan pertemuan lobby, pertemuan yang informal gitu ya. Jadi setting a limited time scale can also be helpful to prevent the disagreement continuing. Jadi artinya kita membuat suatu time scale yang limited, ya, jangan terlalu lebar, can also be helpful, juga akan bisa menolong ya. Kalau pertemuannya informal itu ya justru apa namanya akan terlalu ini juga, jangan terlalu melebar sehingga misalnya main golf itu ya berapa jam gitu ya. Makan kan nggak lama-lama juga ya. Artinya kita sudah men-set bahwa nanti ada pendahuluan, ada say hello, ada welcome party, baru kemudian formal meetingnya. Nah, artinya memang setiap kali kita mau melakukan suatu negosiasi harus ada persiapan, dan jangan lupa Anda harus punya persiapan yang katakanlah berupa batna. Batna itu adalah best alternative to negotiation agreement. Jadi ada alternatif yang akan kita ajukan dalam negosiasi untuk bisa disetujui oleh mitra kita. Jangan bernegosiasi hanya the only one choice, jangan cuma satu-satunya pilihan. Begini, kalau misalnya kita mau jualan produknya itu kalau misalnya harganya satu piecesnya, satu unitnya itu 10.000, kan ada kemungkinan dia akan ditawar 7,5 atau 8 gitu kan kita nggak mungkin langsung menyetujui suatu penawaran, pasti orang lain juga akan menawar. Maka kita harus ada alternatif. Oke, andai kata dia nawar 8, berarti alternatifnya apa? Alternatifnya oke, dikasih 8 tapi belinya jangan cuma 1 tapi 10 gitu ya. Kan berarti ada alternatif kedua. Terus kemudian kalau misalnya dia cuma beli 1 tapi kemudian harganya tetap maunya 8, ya mungkin kita alternatifnya oke, 1 harganya 8 tapi jangan yang grade A dong, yang grade B deh, yang secondnya gitu, atau yang KW-nya kan gitu. Makin banyak alternatif diberikan dalam suatu negosiasi akan semakin baik ya. Dan kalau kita menyampaikannya dengan asertif, lawan juga tahu ya kan, mitra bisnis kita juga akan tahu, apalagi sama-sama pedagang kan, dia juga akan menghadapi lagi buyer yang lain ya, berarti dia juga memahami posisi kita ya. Jadi ingat,
apa kita harus bisa mengatur kapan kita harus melakukan sikap, memperlihatkan sikap yang agresif dalam arti kita bukan menyerang tapi memiliki sikap yang tegas gitu, atau kapan kita harus defensif dalam arti kita mengalah, atau kadang-kadang mungkin kita juga harus manipulatif. Tapi the all attitude must be shared in assertiveness. Semuanya harus bisa disajikan, harus bisa dibagi dalam suatu kondisi yang asertif gitu ya. Oke, jadi preparation sebagai tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan discussion ya. Dalam tahap discussion ini, during this stage, individual or member of each side put forward this case as they see it. Ya, in example, their understanding of the situation. Artinya selama proses diskusi ini, setiap orang yang terlibat dalam negosiasi tersebut pastinya akan melihat ya suatu masalah itu sesuai dengan pandangan mereka. Jadi mereka masing-masing pihak itu try to understanding of the situation. Masing-masing kedua belah pihak itu membaca situasi. Makanya saya katakan tadi, dalam bisnis itu jarang sekali langsung to the point kepada suatu formal meeting, tapi informal meeting. Ketemu dulu, ngobrol dulu, makan dulu, gitu. Main golf dulu, main tenis dulu. Karena di sini kita akan bisa more understand about the situation. Ya, jadi dalam discussion itu semua saling baca tuh, saling intip tuh ya. Kemudian clear goals artinya masing-masing pihak itu akan from the discussion ya, the goals, interest and viewpoint of both side of this agreement need to be clarified. Artinya ada hal-hal yang mungkin tidak jelas bagi kita di dalam negosiasi itu harus bisa make it clear, harus bisa dijelaskan, harus bisa di explain, harus bisa jangan sampai viewpoint of masing-masing pihak itu akan mengarah kepada disagreement ya. Jadi semua harus to be clarified, harus diperjelas. Misalnya apa, si yang tadi kembali yang keempat orang tadi, si A maunya ke pantai. Kenapa ke pantai? Apa alasannya ke pantai gitu kan? Harus jelas, harus ada argumentasinya. Si B kenapa maunya bukan ke Tanjung Pasir, ke Ancol, padahal lebih jauh gitu kan? Kan sama dalam kondisi Covid juga, tapi dia harus bisa menjelaskan. Nanti kan kita bisa main ke Dufan. Kalau di Tanjung Pasir mau kemana kan? Tapi kalau misalnya ke Ancol kan mungkin kita bisa sekalian main ke Dufan gitu kan. Oh, yang satu lagi pokoknya ke Karangbolong. Kenapa harus ke Karangbolong? Kan makin jauh aja gitu. Ya, ketimbang ke Ancol kan deketan ke Karangbolong barangkali kalau yang rumahnya memang dekat. Tapi kalau sama-sama dari Maop ya jauh-jauh juga semuanya ya. Oke, mungkin rumahnya sekitar empat-empatnya. Oke, kalau gitu kita ambil yang yang lebih dekat ke mall. Mall mana? Mall Tang City atau Mall Lipo? Nah, kan masing-masing akan berpikir ya. Kalau ke mall pastinya kan masa nganggur ya, jajan-jajannya ada harus dong gitu kan. Berarti juga harus diperhitungkan macam-macam. Jadi masing-masing pihak itu masing-masing keinginan, masing-masing sudut pandang itu harus bisa to be clarified. Oke. It is helpful to list the factor in order of priority. Jadi artinya akan sangat menolong. Ini kalau dalam bisnis ya, kalau ngobrol aja nggak usah. Artinya to list the factor. Artinya apa? Oh, si A maunya begini tulis, si B maunya begitu tulis, si C maunya begitu, si D begitu. Kalau kemudian kita sama-sama rundingkan. Di list itu artinya kita identifikasi masing-masing plus minusnya. Kalau kesini plusnya apa, minusnya apa. Kalau kesini plusnya apa, minusnya apa, dan seterusnya. Berarti juga di dalam negosiasi bisnis kayak gitu. Itulah saya katakan tadi sebagai BATNA, BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement. Ya, jadi ada alternatif yang harus dipertimbangkan sebagai pilihan-pilihan. Oke. Berikutnya yang paling penting adalah dalam satu negosiasi adalah win-win. Win-win itu adalah artinya menang sama menang. Ini agak-agak menabrak logika. Yang namanya logika menang dan kalah kan itu ya pasangannya ya, menang dan kalah dan menang gitu. Masa ini bisa win-win? Ya bisa. Kenapa? Kalau ada alternatif, ada batnanya. Oke, saya bisa memberikan Anda harga 8.
Tapi itu kan keinginan Anda ya, keinginan Anda. Saya penuhi, harganya 8, saya turunin dari 10 jadi 8. Tapi kan Anda juga harus menerima keinginan saya. Artinya apa? Anda belinya jangan 1 tapi 3 gitu loh. Nah, berarti kan ada masing-masing pihak itu yang saling memperjuangkan maunya. Jangan sampai satu pihak maunya 8 tapi cuma 1. Ya berarti kan yang satu pihak hanya menjadi pihak yang loss, yang satu lagi adalah win. Tapi seandainya win-win berarti oke, disetujui, harganya 8 tapi belinya 3. Yang satu sudah merendahkan harga, yang satu menaikkan permintaan. Nah, di sini yang maksudnya win-win. Makanya saya katakan tadi, yang namanya BATNA, Best Alternative to Negotiation Agreement, ya itu harus ada. Ya, semakin banyak BATNA-nya kita akan semakin fleksibel. Ya, dalam bisnis seperti itu, ya. Jadi jangan pokoknya pecah gesang derek gitu loh. Pokoknya mati hidup harus begitu, ya kagak bisa. Nggak bisa begitu dalam negosiasi, ya. Dalam politik sekalipun juga kan harus begitu. Kenapa Prabowo mau ikut Jokowi? Pasti ada hitungannya. Kenapa Jokowi mau gandeng Prabowo padahal dalam pemilu adalah rivalnya? Masing-masing itu punya BATNA, masing-masing itu punya alternatif. Kemudian mereka berdiskusi, akhirnya oke lah kalau begitu, kan gitu ya. Akhirnya masing-masing pun menerima apa yang menjadi pertimbangannya, win-win terjadi. Nah, Prabowo masuk ke pemerintahan, ya itu kan mungkin dengan dia jadi pemerintah, bagian dari pemerintah, berarti kan dia punya kedudukan, berarti kan dia bisa bertemu dengan publik sana kemari, sehingga itu bisa dijadikan modal awal untuk bisa dia nanti maju lagi ke Pilpres 2024. Tapi kalau misalnya dia di luar aja teriak-teriak, capek iya, tenggorokan kering, ya belum tentu juga menang kan gitu kan. Yang penting kan sekarang selamatkan dulu kondisi yang ada gitu loh. Jadi di dalam negosiasi apapun modelnya, mau itu bisnis maupun politik maupun apa, tetap harus ada best alternative to negotiation agreement, ya, terutama untuk mereka yang mau bisnis. Harus bisa mencapai win-win outcome where both sides feel they have gained something positive through the process of negotiation. Artinya apa? Dimana kedua belah pihak, both side, itu merasa bahwa mereka mencapai sesuatu yang positif melalui proses negosiasi. Oke, saya ngalah, kata si penjual, saya ngalah, harganya saya turunin, tapi kan saya juga harus mencapai something new, ya. Jadi both side have to feel their point of view has been taken into consideration. Artinya kedua belah pihak itu harus merasa bahwa pandangan mereka diterima oleh pihak lain. Jadi jangan sampai dia merasa bahwa kok saya harus nurutin maunya kamu semua gitu loh. Artinya dalam suatu negosiasi memang kita harus bisa take, menerima, tapi juga harus give, memberi. Apa kalau saya memberi saya harus menerima, kalau saya menerima berarti saya harus memberi gitu loh. Jadi nggak boleh bahwa dalam satu negosiasi itu kita maunya nerima aja, nggak mungkin. Kamu dengan pacar kamu juga begitu, harus bisa memberi dan menerima. Jangan egois semuanya diturutin aja, lama-lama kamu ditinggal kan itu kan. Ngapain? Masa maunya nerima doang, saya nggak pernah dikasih apa-apa gitu. Ya, jadi harus ya memberi dan menerima. Oke, materi sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Pada akhirnya kamu lihatlah itu yang namanya urutannya. Preparation, discussion, clear goals, win-win, dan finally, great deal agreement. Agreement can be achieved once understanding of both side, viewpoint, and interest have been considered. Jadi yang namanya agreement itu hanya bisa tercapai kalau setiap pihak merasa bahwa apa yang menjadi kepentingan dan apa yang menjadi pandangan mereka itu has been considered, dipertimbangkan dan juga diterima oleh pihak lain gitu loh. Jadi dia merasa bahwa dia juga dihargai. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, disinilah saya katakan bahwa yang namanya seni negosiasi, Anda harus bisa memainkan yang namanya aggressive attitude, harus bisa menempatkan di mana harus defensive attitude, di mana harus bisa juga Anda bersikap manipulative attitude, tetapi semuanya itu harus bisa dengan cara yang kita sebut sebagai assertiveness. Oke? Nah, after agreement tercapai berarti kan ada action items, poin-poin yang harus dijalankan. Setuju ngapain, masa kagak ngapa-ngapain. 4 orang tadi udah setuju, oke kita akhirnya milih kemana, Tanjung Pasir. Terus udah nih, ya udah pulang lah. Ya kan nggak lucu, masa udah setelah menyetujui kemudian pulang. Ya berarti kan setelah setuju ini harus ada action itemsnya.
Berarti kedua belah pihak itu harus bisa memahami poin 1 begini, poin 2 begini, sebagai apa? Sebagai agreement antar semua pihak. Jadi from the agreement a course of action has been implemented carry through the decision. Jadi setelah semua persetujuan itu dicapai, berarti semua pihak itu harus bisa mengimplementasikan hasil-hasil kesepakatan sebagai suatu keputusan. Oke. Negotiation types, ada yang sifatnya distributif, senang membagi-bagi ya, artinya ada juga yang integratif. Distributif artinya susah banget ya, pokoknya bagi-bagi itu tercapainya agak sulit. Karena apa? Karena selalu harus distribute gitu. Sementara kalau integratif itu lebih cepat ya. Kenapa? Kalau distributif itu me first, saya harus nomor 1, saya harus didulukan ya. Jadi semuanya itu harus dipertimbangkan sesuai dengan maunya saya. Tapi yang kedua integratif artinya menyatukan we first, yang penting bagaimana kepentingan kita, not only me and not only you of course. Tentu bukan hanya kamu, nggak mau dong saya. Jadi we first gitu ya. Oke, jadi ada 2 tipe ini ya. Me first itu adalah individual gain, tujuannya kepada dia sendiri, source are limited and everyone wants to claim their share of the pie. Jadi ada keterbatasan dalam sumber ya, kemudian juga setiap orang tuh maunya mendapat bagian dari kue itu yang lebih besar ya. Kemudian view the other parties as the enemy, dia biasanya melihat bahwa mitra negosiasinya adalah lawan, to be defeated, yang harus dikalahkan ya. Sementara yang berikutnya, negotiation aims is not to find an alternative solution that would benefit both parties. Biasanya negosiasi itu tidak ditujukan kepada suatu penemuan alternatif yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Karena apa? Karena yang didahulukan adalah saya gitu ya. Sementara kalau dalam yang satu lagi integratif ya, itu kita berpikirnya we first ya. Source are not limited, sumber-sumbernya informasi itu tidak terbatas. The ultimate goal to be expand the pie so there is more for everyone. Jadi kedua belah pihak sadar bahwa kue yang ada itu harus dibagi ya. Kalau saya menerima kejunya, kamu menerima saya menerima coklatnya, kan gitu kan. Kalau saya dapat kuenya, kamu dapat piringnya aja, kan nggak mau orang. Oke. Kemudian harus sama-sama. Kemudian view the other party as a partner or teammate. Artinya kalau dalam suatu bentuk negosiasi yang integratif, tidak melihat pihak sana sebagai lawan, not enemy, tapi partner gitu loh. Ya kan sekarang ini Anda harus berpikir ya, Anda harus sadar bahwa yang namanya pandangan orang tentang competitiveness itu sekarang udah berubah. Jadi lebih banyak melakukan koalisi, lebih banyak melakukan kompromi. Ya contohnya politik itulah, kayak kemarin tuh dalam pemilu itu kok mereka berantem, ya begitu selesai malah terjadi kompromi, akhirnya Prabowo malah masuk jadi kabinet kan. Tinggal yang di bawah yang terlanjur mati ya nggak bisa dihidupin lagi. Siapa suruh Anda terlalu fanatik ya? Siapa suruh Anda terlalu berjuang mati-matian, mati beneran malahan, bukan mati beneran. Ini salah sendiri. Kenapa? Karena di dalam bisnis maupun apalagi dalam politik itu semua adalah partner, bukan lagi sebagai the enemy. Kita aja yang lebay. Wah, semuanya dibilang lawan apaan, sama-sama orang Indonesia kok. Ya kan begitu. Jadi harus sadarlah kita ini. Ya. Kemudian yang terakhir, negotiation is seen as an opportunity to be creative and think outside of the box in order to make the pie bigger. Jadi artinya negosiasi itu harus dianggap sebagai suatu kesempatan, sebagai suatu peluang untuk kreatif, untuk bisa menjadi lebih kreatif dan think outside of the box. Jadi kita tuh mikirnya itu jangan yang itu aja. Berani nggak Anda berpikir out of the box, keluar dari zona nyaman, keluar dari kebiasaan, keluar dari mainstream, bikinlah terobosan-terobosan. Zaman sekarang ini memang semuanya harus begitu, harus out of the box. Jangan berpikirnya sesuai dengan kotak itu aja, kayak katak dalam tempurung. Itulah sebabnya saya dulu mengatakan bahwa Anda itu harus banyak memperbanyak pergaulan dengan siapapun, supaya Anda tuh nggak memikir bahwa I am the best. I am the best apaan zaman sekarang?
Saya sendiri, Anda tahu sendiri bahwa dalam usia saya yang udah 60 ini saya selalu berusaha untuk sekreatif mungkin, ya. Selalu berusaha untuk mencari apa hal yang baru yang bisa saya lakukan. Dalam arti apa? Dalam arti supaya apa? Supaya jati diri saya ketahuan dong. Dalam arti bahwa apa? Ketika saya melakukan bargaining dengan seseorang, jadi orang tuh tahu, oh di pasarnya orangnya begini begitu kan. Jadi kita harus to introduce ourselves to the world. Kita harus introduce dunia apa pandangan kita dan who I am, siapa kita kepada dunia. Jangan maksa dunia itu mengenal kita, nggak bisa kayak gitu. Ya, saya sering mengatakan bahwa kepada anak saya sendiri saya bilang, kalau dia ngeluh tentang kenapa sih orang ngomong begini, ya kamu gimana merubah orang? Kamu rubah diri kamu sendiri, kamu perkenalkan diri kamu sendiri sehingga orang nanti juga berubah. Kamu sampai nangis darah pun orang gak akan berubah. Orang menganggap dia kamu jelek, kamu menganggap kamu apa ya, itu hak mereka, kamu bisa apa gitu kan. Jadi kembali lagi bahwa negotiation is seen as an opportunity. Jadi dalam negosiasi ini adalah kesempatan untuk bisa kreatif dan keluar dari cara berpikir yang terlalu terkotak. Dalam hal apa? To make the pie bigger. Bagaimana membuat kue yang diperebutkan itu jadi makin gede. Itulah yang penting dalam negosiasi. Jadi jangan perebutan sepotong ini sepotong itu, atau malah berusaha bagian saya lebih gede, kamu lebih kecil. Nggak boleh begitu. Jadi we have to join, we have to discuss how to make the pie become bigger. Kalau pie-nya jadi makin gede, kuenya makin gede kan nanti bagiannya juga masing-masing gede juga. Kuenya udah cuman kue sekecil diperebutin lagi, berantem lagi ya. Oke. Memang kita zaman sekarang memang harus berpikir. We have to change mindset. Change ya. Change, apalagi Anda yang mau jadi pebisnis. Kenapa? If we don't to change our mind, kalau nggak kita berubah, kita akan mati. Pasti itu, ya. Memang kita dalam negosiasi itu, yang penting adalah kita harus bisa, pertama kita memiliki persiapan yang cukup, ya. Persiapan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan mental kita. Karena apa? Karena dalam negosiasi itu pasti aja kita akan berhadapan dengan orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda, ya. Yang kedua bahwa kita harus bisa memainkan clue-clue dari negosiasi itu dengan baik. Bagaimana harus agresif, bagaimana harus defensif dan sebagainya. Dan yang paling penting juga bahwa jangan sampai kita datang ke suatu meja negosiasi tanpa memiliki persiapan, ya. Ingat ya, best alternative to negotiate agreement itu harus kita pahami dan harus kita miliki. Kalau enggak nanti kita akan gagal, ya. Kembali lagi kepada yang kita katakan bahwa yang namanya negosiasi itu adalah how to find the goals, ya. How to reach the goal. Jadi bukan kita malah berdebat kusir memikirkan atau terpakus kepada sesuatu hal yang nggak penting gitu. Oke, jadi intinya negosiasi kita berharap akan ada suatu win-win solution. Kita berharap dengan negosiasi itu building long term relationship. Yang intinya adalah trust, ya. Jadi membangun suatu hubungan jangka panjang. Nah, ingat loh, bisnis itu adalah yang penting adalah how to build the long term relationship, not only one, not only twice, ya. Jangan cuma sekali atau dua kali, enggak, tapi long term relationship. Makanya kita harus belajar komunikasi bisnis, makanya kita harus belajar how to dialogue with assertiveness, bagaimana kita melakukan negosiasi. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.